Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini saya rindu membagikan satu prinsip Alkitab tentang keberhasilan. Dari sekian banyak prinsip, Alkitab mengajarkan tentang keberhasilan. Kalau saya bertanya kepada orang-orang yang hari ini menyaksikan video ini, berapa banyak di antara Bapak Ibu yang ingin berhasil atau anaknya berhasil? Semua pasti acung tangan dan berkata, saya ingin berhasil. Tetapi keberhasilan tidak sekedar menjawab sebuah pertanyaan. Keberhasilan tidak hanya sekedar untuk bermimpi, tetapi keberhasilan harus digapai, harus diraih. Dan Alkitab hari ini mengajarkan satu prinsip yang luar biasa. Saya yakin prinsip ini akan melekat dalam kehidupan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu akan dimampukan oleh Roh Kudus untuk mempraktekkan dan menghidupinya. Berbicara keberhasilan tidak hanya berbicara dari sudut pengertian harta, uang, jabatan. Tetapi di dalam Alkitab yang hari ini kita pelajari, keberhasilan yang sejati sebetulnya dimulai dari mana dan bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang berhasil. Bapak Ibu bisa buka di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1, ayat 2, 3 dan ayat 6. Mari kita baca Alkitab ini bersama-sama. Ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3 dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat 6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kunci atau rahasia daripada keberhasilan di dalam ayat 2 dan ayat 3 dikatakan di dalam pembacaan yang baru saja kita baca, dikatakan kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan itu siang dan malam. Pertanyaan saya hari ini kepada kita, apakah kita tidak punya waktu untuk tidur dan hanya memikirkan tentang firman? Yang dimaksud merenungkan firman atau Taurat itu siang dan malam, firman itu sudah menjadi pola dalam hidup kita. Firman itu sudah terpola di dalam hidup kita, sehingga firman itu melekat di dalam kehidupan kita siang dan malam. Sesungguhnya keberhasilan untuk kita bisa meraih dari ayat firman Tuhan yang kita baca tidaklah sulit dan tidaklah berat. Sangat mudah. Yang harus kita bangun terlebih dahulu untuk menggapai sebuah keberhasilan sejati adalah pola hidup kita. Nah, pola yang bagaimana? Pola yang Allah ajarkan hari ini, bagaimana hidup kita terpola kepada firman-Nya, sehingga firman itu tidak sekedar diperkatakan, firman tidak sekedar didengar, tetapi firman itulah yang bergerak, firman itulah yang menghidupkan kita, firman itulah yang membangkitkan kita pada waktu kita lemah, firman itu yang menyembuhkan kita. Sehingga Tuhan berbicara kepada Daud, firman itu harus siang dan malam ada dalam hidup kita. Ya, Tuhan mengajarkan kepada Daud untuk bisa menjadi orang berhasil dalam sebuah kepemimpinan sebagai raja yang tidak punya pengalaman seperti Saul, yang tidak punya pengalaman seperti kakak-kakak yang lain. Itu sebabnya Tuhan mengajarkan kepada Daud, kalau kita ingin berhasil menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang suami, menjadi seorang bos, menjadi seorang businessman, yang pertama adalah
bangunlah hidup kita di atas dasar kebenaran. Sampai kapan? Sampai firman atau kebenaran itu yang mengubah pola kita, sehingga bukan lagi pola kita, bukan lagi cara hidup kita, tetapi cara hidup Allah. Makanya ayat 1 dikatakan, kalau firman itu sudah terpola dalam hidup kita, kita tidak lagi berjalan menurut kehendak kita, tidak lagi berjalan menurut kehendak orang lain. Kita tidak lagi berdiri dalam komunitas orang-orang yang berdosa, di dalam komunitas orang-orang fasik, tetapi kita berjalan menurut suara Tuhan. Suara Tuhan lewat firman yang telah terpola dalam hidup kita. Untuk bisa terpola di dalam hidup kita, firman itu, dan firman itu melekat, firman itu akhirnya menjadi gaya hidup kita. Di ayat 3 khususnya dikatakan apa? Kita harus ditanam. Kenapa harus ditanam? Karena kalau kita tidak tertanam di dalam Kristus, kita tidak akan terpola. Kalau kita tidak tertanam di dalam Allah, kita tidak akan terpola. Ada begitu banyak orang Kristen hanya suka mendengar firman Tuhan, hanya suka mendengar apa yang diceritakan orang-orang tentang betapa dahsyat, betapa mulianya, tentang pertolongan Tuhan, tentang kebaikan Tuhan. Tetapi sebagian orang tidak memilih untuk tinggal. Karena kata tinggal bisa saja pengertiannya adalah kita dimuridkan, kita dididik. Itu sebabnya banyak juga orang Kristen waktu firmannya keras, dia tersinggung. Ketika firmannya terlalu menyentuh hidupnya, dia merasa seolah-olah orang yang menyampaikan itu sudah tahu tentang kepribadiannya. Padahal tidak demikian. Tetapi itulah Tuhan yang begitu dahsyat. Tuhan bisa bicara lewat hamba-hambanya, Tuhan bisa bicara lewat anak-anak Tuhan. Untuk apa? Untuk menjelaskan, untuk menegur setiap pribadi-pribadi kita. Supaya apa? Supaya kita menyadari. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ditanam supaya kita terpola. Kita tidak akan terpola kalau kita tidak tinggal atau ditanam. Karena di dalam ayat 3 dikatakan apa? Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kita digambarkan seperti pohon yang ditanam di dalam Kristus, yang ditanam di dalam komunitas. Supaya apa? Supaya kita tumbuh. Ya, kata air di sini merujuk pengertiannya kepada Kristus. Seperti dalam pelayanan Tuhan Yesus, dia berkata, akulah air hidup. Barang siapa minum air yang aku berikan, dia tidak haus lagi. Keimanan kita tanpa ditanam, kita tidak akan bertumbuh. Mungkin kita kelihatannya bertumbuh, tapi sesungguhnya kita tidak berbuah. Makanya ayat 3, di dalam ayat 3b dikatakan apa? Apa saja yang kita perbuat pasti berhasil. Kenapa? Karena kita tertanam pada sumber sang keberhasilan itu. Kita tertanam kepada sumber berkat dari segala-galanya. Kita tertanam di dalam sumber dari segala-galanya. Dialah Allah di dalam Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita percaya, yang kita panggil setiap hari, setiap jam, setiap detik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau kita sudah tertanam maka dikatakan bertumbuh. Memang waktu ditanam kita nggak enak, karena kita harus mengalami sebuah proses di mana pola hidup kita diubah, di mana karakter kita itu diubah. Dan itu tidaklah mudah dan memakan waktu, bisa saja lama. Dan itu semua tergantung pada diri kita. Kalau ini sudah tertanam dikatakan apa? Bertumbuh. Kekristenan itu harus bertumbuh. Pertumbuhan itu bisa tentang kesehatan iman. Kalau kita mau ingin sehat iman kita, harus ditanam. Kenapa? Supaya kita bertumbuh. Nah, pertumbuhan kita itu bisa kelihatan dari cara hidup kita.
tahun demi tahun, bulan demi bulan, minggu demi minggu, hari, orang bisa melihat lewat cara hidup kita, lewat sikap hidup kita, lewat perkataan kita, bahkan lewat tanggung jawab kita. Kalau kita sudah bertumbuh, dikatakan apa? Berakar. Kita mulai menjadi orang Kristen yang tidak mudah lagi diombang-ambingkan, tapi kita menjadi orang Kristen yang dewasa, orang Kristen yang berakal. Ketika dia menghadapi badai, tidak lari. Ketika menghadapi pergumulan, justru tertantang untuk dia menghadapi, untuk semakin dalam menyembah Tuhan, untuk semakin dalam, semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan, tidak lagi bermain-main. Kalau konsep ini tercapai, maka di ayat 3b dikatakan, apa saja yang engkau perbuat pasti berhasil. Kalau dasar ini Bapak Ibu bangun, saya percaya di dalam segala aspek kehidupan kita tidak hanya sekedar mendengar apa kata orang, tapi kita sendiri mengalami keberhasilan. Ayat 6a dikatakan, Tuhan mengenal jalan orang benar. Orang kaya belum tentu dikenal Tuhan. Orang hebat belum tentu dikenal Tuhan. Tetapi kalau orang yang sudah terpola di dalam Kristus, orang yang sudah terkonsep dan menjadi satu dengan Allah, pasti dikenal oleh Allah. Bagaimana orang bisa mengenal bahwa kita adalah anak Allah? Kita adalah orang-orang yang berhasil, bukan karena koruptor, bukan karena menipu, bukan karena mencuri, tapi dari hasil keringat kita. Kita bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan keras, tetapi dengan dasar yang benar, sehingga hidup kita tidak sekedar pamer kepada orang lain, pamer kepada teman-teman kita, kepada saudara, tetapi kita menjadi saluran berkat. Kita menjadi tangan Tuhan yang di bumi untuk menolong orang lain, sehingga orang dapat melihat Allah di dalam kita. Orang bisa melihat Kristus di dalam perbuatan kita. Hidup kita tidak sekedar diberkati melimpah, tetapi kita juga memberkati orang lain, dan orang lain juga menikmati berkat-berkat Allah yang Allah berikan kepada kita. Saya berdoa supaya kiranya firman Tuhan ini Bapak Ibu praktekkan dan hidupkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya belum pernah membayangkan dulu kalau suatu kelak saya bisa menjadi seorang hamba Tuhan. Saya bukan seorang yang mahir dan pandai berbicara di banyak orang. Saya disuruh berdoa aja gemetar luar biasa. Saya begitu disuruh untuk memimpin sesuatu, saya nervousnya luar biasa. Tetapi semua yang pernah saya impikan, justru impian Tuhan dan rancangan Tuhan jauh lebih sempurna dari apa yang saya rancang. Saya percaya Tuhan juga punya rancangan yang sungguh luar biasa buat Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Dan Tuhan ingin mengubah setiap hidup kita. Tergantung kita hari ini, kita mau responi atau tidak. Dan itu semua kembali pada diri kita. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu bahwa Tuhan dari sejak dalam kekekalan, Dia punya rancangan yang indah. Kalau hari ini engkau ada di bumi ini, karena Tuhan punya rancangan yang indah. Tuhan ingin menyatakan kuasa dan kedaulatannya untuk memakai hidup kita menjadi berkat bagi kemuliaan namanya. Tuhan Yesus memberkati.